Solar Tracker Pneumatik 2 aksis adalah sebuah rangkaian alat pendeteksi koordinat matahari yang berdasarkan 4 sensor LDR dan digerakkan menggunakan pompa pneumatik. Solar Tracker ini dikendalikan menggunakan microcontroller yang mengelola data dari hasil pengukuran LDR dan diolah menjadi tekanan angin pada pompa pneumatik. Airfield merupakan sebuah weather station yang digunakan untuk memonitoring keadaan cuaca pada lokasi instalasi produk. Airfield dikendalikan oleh microcontroller berupa Arduino Uno dan dilengkapi dengan beberapa sensor seperti sensor kecepatan angin, curah hujan, gas, dan arah angin. Airfield mempunyai 3 versi. Yang pertama, Airfield V1 menggunakan sistem on-grid. Yang kedua, yaitu Airfield V2 dengan sistem standalone, dan juga Airfield V3 dengan sistem standalone yang telah disempurnakan berdasarkan standar ketinggian penempatan sensor. Hybrid microgrid adalah alat yang digunakan untuk mensimulasikan pembangkit listrik hybrid yang terdiri dari gabungan pembangkit listrik tenaga angin, air, dan surya. Pada alat ini terdapat 2 motor yang digunakan untuk mensimulasikan turbin angin dan turbin air. Selain itu, pada alat ini juga terdapat panel surya yang digunakan untuk mensimulasikan pembangkit listrik tenaga surya. Pada alat ini, energi dari ketiga pembangkit tersebut akan disimpan ke dalam baterai yang kemudian dapat digunakan untuk menyalakan lampu sebagai simulasi beban pemakaian listrik. Kami, Elevate, menciptakan sebuah platform web aplikasi yang mana untuk meningkatkan profit, analisis, pengetahuan, dan juga informasi seputar tentang cryptocurrency. Untuk membantu para trader, Elevate memiliki 4 fitur utama. Yang pertama berupa edukasi. Kami memberikan edukasi berupa blog yang bisa dibaca oleh para trader. Blog ini memiliki informasi-informasi seperti apa itu cryptocurrency, bagaimana investasi yang baik, kemudian juga dengan risiko-risiko dan berita terkini seputar cryptocurrency. Kemudian yang kedua adalah kami memiliki fitur analisis menggunakan time series, yaitu sebuah analisis sehingga trader bisa memperkirakan bagaimana harga 3 hari ke depan sebuah cryptocurrency. Oke, jadi web aplikasi yang kami buat ini kami buat menggunakan bahasa pemrograman Python. Di mana kami juga menggunakan library di dalamnya untuk membuat aplikasi ini. Lalu untuk algoritma yang kami buat untuk pembuatan forecastingnya, kami menggunakan algoritma SVR, yaitu Support Vector Regression. Lalu untuk analisis sentimennya, kami menggunakan TextLog. Di sini kita punya Borondop Nano Diamond Base Screen Printed Electrode yang digunakan untuk sensor elektrokimia. Elektroda ini akan tersambung ke konektor yang tersambung ke alat namanya potentiostat. Potentiostat ini akan tersambung ke software namanya PS Trace. Nah, di PS Trace ini kita bisa melakukan analisa analit secara kualitatif dan kuantitatif. Buku ini tuh tentang buku nanoteknologi. Nah, dari buku ini itu menjelaskan tentang berbagai macam nanoteknologi tapi dari versi anak-anak. Nah, kenapa versi anak-anak? Karena dari awalnya itu dosen menginginkan biar bertumbuh untuk mengenal nanoteknologi itu dari anak-anak kecil terlebih dahulu. Nah, jadi dosen mengadakan PEMMAS, pengabdian masyarakat yang ditujukan untuk anak usia dini. Nah, salah satu contoh bukunya itu adalah seperti ini. Banyak sekolah yang tidak memiliki akses edukasi di bidang robotika. Hal ini dikarenakan edukasi di bidang robotika itu membutuhkan biaya yang tinggi. Oleh karena itu, kami Prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan mengadakan pengabdian masyarakat di SMP Yayasan Institut Indonesia di Mulyasari, Surabaya. Dari misi pengabdian masyarakat ini, salah satu dosen kami yaitu Bapak Aldo Setiawan telah merancang dan mendesain robot Aeroline ini sebagai salah satu sarana untuk belajar siswa SMP Yayasan Institut Indonesia mengenai teknologi khususnya di bidang robotika. Dan juga kami sebagai mahasiswa teknik robotika dan kecerdasan buatan turut serta untuk merancang dan membuat robot-robot Aeroline ini sebanyak 10 unit. Ini adalah produk praktikum dari program teknik industri dan produk ini terbuat dari mesin 3D printing menggunakan bahan PLA.
Ini merupakan hasil praktikum dari mahasiswa teknik industri UNER, yaitu hasil milling. Hasil milling ini sendiri dibuat menggunakan CNC milling yang tujuannya itu untuk mengukir PVC board untuk dijadikan sebuah karya seperti ini.